Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Yazid Maulana Ramadhani, NIM I1E020043 dari Pendidikan Jasmani tahun 2020. Ini saya akan menjelaskan PowerPoint terkait dengan penugasan profil Probandus dan metode yang akan digunakan untuk pengajaran kepada Probandus yang telah saya tentukan. Langsung saja. Ini ada biodata dari profil Probandus. Probandus itu Umar Faruk Al-Husi, tempat lahir Kebumen, 2 Mei 2002. Jenis laki-laki, umur 18 tahun, dan beliau sedang melanjutkan di Universitas Andalan Yogyakarta. Kemampuan dan Probandus tersebut itu mengapung dan meluncur dalam air. Kita masuk ke metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini akan diterapkan menggunakan metode pendekatan yang pada awalnya kita sebagai pengajar harus mengetahui terlebih dahulu kelebihan serta kekurangan dari Probandus nantinya belajar terkait dengan olahraga renang. Kemudian apabila sekiranya kita sebagai pengajar sudah memahami kelebihan dan kekurangan Probandus, maka setelah itu informasi-informasi terkait dengan olahraga renang yang membuat Probandus semakin antusias. Hal tersebut juga akan memotivasi serta pengalaman-pengalaman tentang olahraga renang yang telah dibagikan pada Probandus nantinya akan memicu semangat tinggi pada diri Probandus. Hal kecil tersebut dapat memudahkan kita sebagai pengajar menjalankan pembelajaran kepada Probandus yang lebih kondusif serta lebih antusias. Dalam menggunakan metode ini, saya akan menjelaskan terkait metode pembelajaran yang telah saya buat. Biasa saya singkat itu IPPG, atau ada yang pertama yaitu informasi, kemudian pemanasan, yang ketiga pengenalan air, yang keempat ada gerakan. Lalu apa sih itu IPPG ya? Jadi nanti untuk yang pertama yaitu informasi. Bagi pengajar untuk awal kita memberikan informasi-informasi yang mampu menambah pengetahuan bagi Probandus, serta hal tersebut merupakan hal mendasar yang harus dilakukan oleh pengajar supaya rasa percaya diri pada diri Probandus akan semakin meningkat. Kemudian dilanjutkan dengan pemanasan. Pemanasan dalam hal ini tentunya untuk mengurangi cedera yang nantinya mungkin dapat terjadi. Maka dari itu, pemanasan perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum mulai olahraga renang ataupun pembelajaran dalam olahraga renang ini. Selanjutnya, yang ketiga ada pengenalan air. Baik, untuk pengenalan air ini, nantinya Probandus akan melakukan 5 kali gerakan meluncur, ya karena Probandus sudah bisa melakukan gerakan meluncur serta mampu mengapung. Jadi untuk pengenalan air kita manfaatkan, yaitu Probandus nantinya akan melakukan 5 kali gerakan meluncur dalam air. Kemudian dalam 5 kali gerakan meluncur tersebut dihitung grafik durasi lama dari setiap gerakan dalam melakukan peluncuran di dalam air. Namun dalam hal tersebut untuk gerakan meluncur itu tanpa adanya gerakan kaki atau tanpa adanya tambahan gerakan kaki. Kemudian untuk pengenalan air yang kedua, nantinya Probandus akan melakukan gerakan mengapung dalam air.
Jadi untuk mengapung air ini nanti Bandus diberikan 3 kali peran dan di setiap percobaannya nanti dihitung waktu durasi lama dari kemampuan Probandus dalam melakukan gerakan mengapung di dalam air. Kita lanjut ke metode selanjutnya yaitu gerakan. Untuk pembelajaran gerakan renang ini sudah saya konsepkan menjadi 6 bagian ya, ataupun 6 tahap. Yang pertama, Probandus mendapatkan arahan terlebih dahulu terkait gerakan dasar renang yang akan dilakukan, entah baik gerakan tangan, gerakan kaki, ataupun posisi kepala. Kemudian yang kedua, melakukan gerakan-gerakan mendasar yang dimulai dengan gerakan kaki. Bagaimana gerakan kaki yang benar, yang sesuai, itu seperti apa. Kemudian dalam melakukan gerakan kaki dapat dilakukan dengan Probandus posisi sudah di dalam air dan dapat dilakukan di sisi tepi kolam. Dengan tangan, posisi tangan itu berada di tepi kolam untuk menjaga keseimbangan tubuh ketika melakukan gerakan kaki pada olahraga renang. Yang ketiga, nanti Probandus akan melakukan gerakan selanjutnya yaitu gerakan tangan sesuai dengan arahan serta sesuai dengan jenis renang yang akan dipelajari. Apabila gerakan renang gaya bebas itu gerakan tangannya itu bagaimana itu nanti Probandus harus melakukan sesuai dengan arahan dari pengajar. Kemudian yang keempat, Probandus sebelum melakukan gerakan rangkaian itu terlebih dahulu harus memposisikan kepala dengan benar. Posisi kepala yang benar itu bagaimana? Itu nanti dijelaskan oleh pengajar kemudian diikuti oleh Probandus. Selanjutnya, poin nomor 5, setelah Probandus memahami gerakan-gerakan sebelumnya yang sudah dilatih seperti itu, kemudian Probandus akan melakukan gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk apa? Tentunya untuk melatih koordinasi gerakan tangan dengan kaki, ataupun posisi kepala dengan koordinasi gerakan tangan serta gerakan kaki. Selanjutnya, ada poin selanjutnya yaitu poin nomor 6. Probandus melakukan drill renang sesuai dengan panjang kolam ataupun lebar kolam. Dalam melakukan drill renang ini, Probandus melakukan sesuai dengan kemampuannya terlebih dahulu agar semakin terbiasa. Jadi nanti untuk Probandus melakukan drill renang apabila Probandus hanya mampu misal hanya 3 meter melakukan gerakan renang tersebut, maka bisa diulang kembali, kemudian nanti seterusnya sampai drill renang tersebut sampai ke ujung dari panjang kolam renang tersebut. Kemudian setelah terbiasa dan mulai meningkat untuk kemampuan Probandus dalam melakukan gerakan renang, maka selanjutnya dapat melakukan drill sebanyak 2 kali sesuai dengan panjang kolam renang ataupun lebar dari kolam renang. Baik, mungkin itu untuk profil Probandus serta metode yang akan saya gunakan kepada Probandus untuk melakukan pembelajaran olahraga renang. Jadi apabila dari saya ada kekurangan serta tutur kata yang salah seperti itu, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.